Kasus pencabulan santriwati yang menyeret anak seorang pimpinan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur mencuat. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari tahun 2019 silam bersembunyi setiap akan ditangkap. Akhirnya kepolisian mengerahkan pasukan untuk menggeledah pondok pesantren tempat persembunyian tersangka. Setelah pengepungan selama 15 jam, akhirnya tersangka menyerahkan diri pada polisi. Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Kasus pelecehan seksual yang menyeret anak seorang kiai, pemimpin pondok pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, menyita perhatian publik. Pasalnya, kasus ruda paksa tersebut sudah bergulir sejak pelaporan pertama di tahun 2017. Sebenarnya, Muhammad Subici Azal Sani alias Beci sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati sejak tahun 2019 lalu. Namun, Beci sulit ditangkap karena bersembunyi. Akhirnya, Beci pun masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Timur karena 2 kali mangkir dalam panggilan penyidik Polres Jombang terkait kasus yang menjeratnya. Pada saat kejadian 2017 sampai dengan laporan baru dilaporkan Oktober 2019 itu tidak mudah bagi korban untuk kemudian siap dan berani speak up dan menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami sih Mas. Ini sudah tahap kasusnya sudah DPO, jadi kita sudah nggak ngomong bukti lagi. Buktinya harus sudah dibuktikan di persidangan begitu ya. Gitu, karena kasus juga sudah P21, tinggal dari kepolisian itu segera menyerahkan tersangka untuk segera diadili gitu. Jadi pada aspek hukumnya ini sudah sangat layak untuk segera disidangkan. Setelah mengetahui bahwa Beci berada di dalam pondok pesantren Sidikiyah, Polda Jawa Timur mengambil langkah cepat, mendatangi tempat persembunyian Beci. Upaya penangkapan terhadap Beci berlangsung alot. Polda Jawa Timur berkali-kali berupaya menahan pelaku, baik secara persuasif maupun melakukan tindakan penjemputan secara paksa. Namun, upaya polisi mendapatkan perlawanan sengit dari para santri maupun masyarakat sekitar pesantren. Bahkan, dalam penggeledahan pesantren, 300 orang diamankan polisi karena berusaha menghalangi pencarian Beci. Di dalam juga banyak simpatisan. Kita sudah melakukan upaya mengamankan ya simpatisan ini ke Polres Jombang. Jumlah simpatisan itu ada sekitar 320 orang. Kemudian 20 diantaranya adalah anak-anak. Ini masih kita pilah-pilah karena banyak yang dari luar kota. Kiai Muhtar Muti, selaku ayah tersangka yang menolak penangkapan polisi, sempat viral di media sosial karena menyebut kasus yang menimpa anaknya hanyalah masalah keluarga. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup saja.
Hingga akhirnya kepolisian mengerahkan pasukan untuk mengepung pondok pesantren tempat Beci bersembunyi. Drama pengepungan berlangsung cukup lama. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang selama 15 jam, akhirnya tersangka menyerahkan diri pada polisi. Beci pun kini ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo setelah 4 tahun menjadi DPO kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Pelakunya kan sudah ditangkap, ya kan? Termasuk juga orang-orang atau mereka-mereka yang kemarin menghalangi petugas kan juga sudah ditindak, kan? Penangkapan Beci, tersangka kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, rupanya berbuntut panjang. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren tersebut, ribuan santri terkena dampaknya. Mulai dari wali murid hingga presiden meminta Kementerian Agama untuk mengkaji keputusan tersebut. Kasus asusila yang menjerat Muhammad Subici Azal Sani alias Beci sejak 4 tahun silam itu berbuntut panjang. Masalah tak berhenti sampai pada proses penegakan hukum kepada tersangka saja. Pesantren Sidikiyah juga terkena imbas dari perbuatan yang dilakukan Beci. Selang sehari setelah Beci digelandang ke Polda Jawa Timur, Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Majma' Al-Bahariyah Sidikiyah yang berada di Jombang, Jawa Timur itu. Kementerian Agama menilai pencabutan izin dilandasi adanya tudingan perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Terkait dengan asas kemaslahatan inilah pada saat itu kemudian terjadi berlawanan antara kenyataan pesantren tersebut dengan asas kemaslahatan tidak jalan. Oleh karena itulah kemudian Kementerian Agama RI mencabut izin operasional pesantren sekaligus PKPPS tersebut. Nasib ratusan santri dan santriwati yang tak tahu menahu duduk permasalahan kasus ini kini harus ikut terkena dampak karena pesantren terancam tak bisa lagi melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau di instansi itu ada satu orang korupsi, masa ya instansinya dibubarin itu kan kayaknya aneh gitu. Cuma ya itu menurut saya sih. Menurut saya harapannya ya ditindak kembali lah. Jadi kalau misalkan emang disuruh libur dulu, ya libur gitu. Saya berharap anak saya tuh bisa lebih paham agama daripada saya. Jadi saya masukkan sini. Kementerian Agama pun menyarankan kepada orang tua santri dan santriwati agar segera memindahkan anaknya ke pesantren lain. Lalu, bagaimana nasib para santri dan santriwati di pondok pesantren tersebut? Maka kami berkoordinasi bagaimana santri-santri ini tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memberikan salah satunya adalah pemahaman kepada orang tua santri, apakah santri masih memungkinkan untuk bisa belajar baik di pesantren tersebut atau dialihkan. Sementara, pihak Madrasah Bustanul Ula Pesantren Sidikiyah menyayangkan pembekuan izin operasional pesantren. Mereka meminta Kementerian Agama mengkaji putusan tersebut. Harapan kepada pemerintah, mohon sebisanya mungkin bisa dikaji ulang. Ya kami sangat menyayangkan sekali kalau toh itu nanti ada SK pencabutan atau pembekuan dari
izin operasional pondok pesantren karena menyangkut anak banyak, murid-murid kami yang banyak, 1000 lebih dari murid-murid kami, sehingga nanti otomatis mereka juga akan mengalami bagi mereka juga permasalahan, terutama juga para wali murid. Kasus pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan ini juga mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden meminta izin Ponpes Sidikiyah di Jombang dikembalikan dan kegiatan belajar bisa berjalan seperti biasa agar orang tua santri tenang, status pendidikan tetap jelas. Pemerintah menilai kasus yang terjadi di pesantren Sidikiyah diperbuat oleh seorang oknum dan tidak melibatkan lembaganya. Atas arahan dari Bapak Presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung kepada Pak Presiden dan sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan. Untuk apa? Agar orang tua yang punya santri di situ juga tenang dan memiliki anak-anaknya, putra-putranya punya status yang jelas sebagai santri di situ. Dan kemudian pelakunya kan sudah ditangkap, ya kan? Termasuk juga orang-orang atau mereka-mereka yang kemarin menghalangi petugas kan juga sudah ditindak, kan? Terus apalagi yang mau kita jadikan alasan untuk kemudian tetap membiarkan lembaga itu tidak dipulihkan? Malah justru tanggung jawab kita sekarang adalah memulihkan lembaga itu tadi itu kan. Saksi-saksi korban itu pada saat kekerasan seksual pada anak didik masih terus menjadi kasus berulang. Tak hanya di Jombang yang membuat geger masyarakat saat ini, di Kota Batu, Jawa Timur, kasus dugaan pelecehan seksual juga menggemparkan. Bagaimana tidak, pelakunya merupakan sosok yang selama ini menjadi panutan di dunia pendidikan. Ia seorang motivator yang juga pernah mendapat penghargaan karena kiprahnya dianggap menginspirasi. Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur membuat geger masyarakat. Adalah Julianto Eka Putra, sosok pria yang selama ini dikenal publik sebagai seorang motivator pendidikan sekaligus pendiri sekolah menengah atas SMA Selamat Pagi Indonesia. Tak cuma itu, Julianto Eka yang juga seorang pebisnis itu bahkan pernah mendapatkan penghargaan bergengsi karena dipandang sebagai sosok inspiratif. Namun, siapa sangka, di balik semua itu, Julianto ternyata dituding sebagai pelaku tindak asusila. Sang motivator tersebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya di sekolah yang ia dirikan. Kasus ini menjadi sorotan setelah beberapa korban buka suara di media sosial. Waktu kejadian itu memang saya dipanggil sama JE dan saya waktu itu kaget karena JE kan memang dia tidur di sekolah itu. Jadi ada ruangan khusus untuk JE ini tidur di sana menginap. Nah, saya dipanggil di situ keadaan sudah gelap. Tangan saya langsung ditarik gitu ke dalam ruangan itu gitu. Dah saya di situ udah kayak bingung, saya harus melakukan apa, saya nggak ngerti. Didorong
Ya, didorong. Pengakuan para korban itu kemudian viral dan membuat heboh masyarakat. Kita jangan sampai berasumsi, jangan sampai kita hanya melihat dari sisi-sisi orang-orang yang berbicara itu orang-orang yang di luar kapasitas, di mana yang tentu tahu berkas perkara itu cuman penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim. Di luar itu kan tidak tahu dan tidak paham berapa sih korbannya, tapi kalau ditanya kepada kita berapa, sampai hari ini berkas perkara itu yang mengaku sebagai korban dan melaporkan adalah 1 orang. Pelecehan seksual yang dilakukan Julianto pada muridnya disebut-sebut terjadi sejak tahun 2009. Bertahun-tahun peristiwa pahit itu terjadi, namun baru dilaporkan kepolisian pada 29 Mei 2021. Kemudian, pada 5 Agustus 2021, pria yang selama ini menjadi sosok panutan itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Julianto kini tengah bergulir di pengadilan. Ia telah menjalani 20 kali persidangan sebagai terdakwa. Sejumlah saksi juga telah dihadirkan. Namun sayang, suara para saksi maupun korban sepertinya tak selantang di jagat maya. Di dalam berkas perkara yang kami terima, sebenarnya pelapor itu hanya 1. Gitu. Tapi memang di dalam berkas perkara ada 9 orang saksi. Yang mana dari sekian saksi-saksi korban itu pada saat dimintai keterangan di persidangan kami mengalami banyak kendala-kendala kesulitan sampai adanya keluar penetapan juga, sampai kita hadirkan dari Blitar 2 orang saksi itu untuk supaya bisa dapat hadir di persidangan. Proses hukum kasus pelecehan seksual ini juga mematik kontroversi. Aksi protes mencuat lantaran si pelaku tak langsung ditahan meski statusnya sudah menjadi terdakwa. Barulah pada 11 Juli lalu penahanan terhadap Julianto dilakukan. Kini masyarakat menanti akhir dari proses hukum kasus pelecehan seksual yang berjalan panjang itu. Ketegasan dalam proses pembuktian itu menjadi satu hal yang penting gitu loh. Jangan sampai kita mentersangkakan seseorang tanpa bukti yang jelas. Nah, ketika sudah ada bukti yang jelas, maka kemudian ancaman hukum harus diperberat. Tetapi kalau tidak ada bukti yang jelas itu, maka tentunya tidak boleh terjebak pada opini gitu loh. Ya.